warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita masuk ke materi kita, ada baiknya ketua kelas siapkan dulu. Silakan kalian pimpin doa. Siap. 1, 2, 3. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Doa selesai. Jadi sebelum kita masuk ke pembahasan kita hari ini, Ibu mau mengingatkan kembali materi kita yang lalu. Apa materi kita yang lalu? Mengenal dan memahami surat. Kemudian poin satunya di situ mengenal ciri surat pribadi dan ciri surat pribadi dan surat dinas. Hari ini kalian akan kita bahas tentang surat pribadi. Maka Ibu mau mengingatkan kembali, kira-kira masih ada yang ingat tidak? Apa pengertian dari surat pribadi itu sendiri? Coba pasti dulu. Surat pribadi adalah surat yang dibuat seseorang yang isinya menyangkut kepentingan pribadi. Ya, jadi kemudian supaya kalian bisa mendapatkan manfaat dari materi kita hari ini, tentunya kalian juga harus memfokuskan perhatian, ya, harus lebih fokus, lebih konsentrasi dalam mengikuti proses belajar, ya, supaya kemudian kalian bisa mendapatkan manfaat dari materi ini. Jadi manfaat dari materi kita hari ini yaitu selain untuk mengetahui bentuk, struktur dan kaidah kebahasaan surat pribadi, kalian juga dapat belajar bagaimana cara mengekspresikan perasaan kalian sebagai penulis surat, berupa misalkan perasaan sedih, senang, terharu, bangga, rindu, dan seterusnya. Kemudian materi kita hari ini dengan UKD 3 bagian pengetahuan 3.14 yaitu menelaah struktur dan kebahasaan surat pribadi yang dibaca dan yang UKD keterampilannya itu menulis surat pribadi. Dengan IPK yang pertama adalah menelaah struktur surat pribadi yang dibaca dan didengar, kemudian menelaah kebahasaan surat pribadi yang dibaca dan didengar. Ya, berdasarkan kaidah IPK, maka tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini adalah tujuannya yang pertama melalui pembelajaran saintifik model PBR, peserta didik diharapkan dapat menelaah struktur surat pribadi yang dibaca atau didengar dengan benar. Tujuan pembelajaran kita yang pertama. Kemudian pembelajaran yang kedua melalui pembelajaran saintifik model problem based learning, peserta didik diharapkan dapat menelaah kebahasaan surat pribadi yang dibaca didengar dengan benar. Itu tujuan pembelajaran kita yang baik. Perhatikan, Ibu akan menayangkan contoh surat pribadi, diperhatikan yang baik. Contoh surat pribadi tersebut yang tertera di layar. Jadi contoh surat pribadi itu yang pertama ada kalimat bulan tengah 29 November 2022, ya. Kemudian ada di baris kedua ada kalimat salam, ya. Coba sekarang perhatikan kira-kira menurut pemahaman kalian surat tersebut sebagaimana yang tertera di layar, dia yang berkaitan dengan apa? Membahas tentang apa kira-kira? Dengan berkaitan dengan strukturnya, ya. Sebelum kita lanjut, Ibu mau bertanya dulu. Kira-kira apa yang disebut dengan struktur? Coba Hanifah teman-teman. Struktur menurut KBBI, arti struktur adalah cara sesuatu disusun atau dibangun dengan pola tertentu. Strukturnya ada berapa? Serius? Ada 7. Kalau ada 7 baca saja ke kaidah kebahasaan dari surat pribadi. Ya. Jadi meskipun surat pribadi ini bahasanya tidak formal seperti halnya surat dinas, tapi tentunya yang harus diperhatikan adalah penggunaan bahasa yang lebih santun. Sudah paham semuanya? Iya. Oke, kalau begitu Ibu mau membentuk kelompok dulu. Karena sebentar Ibu akan berikan tugas. Jadi kelompoknya tadi kelompok 1 Amran, kelompok 2 Hanifah, kelompok
3 Mirawal, kelompok 4 Asti. Sekarang coba bentuk kelompok masing-masing. Jadi di situ di LKPD-nya di atas tertera ada aktivitas kelompok, sudah lihat ya? Kemudian nanti kamu tuliskan kelompok berapa. Misalkan kelompok 1, ketuanya yang pertama 1 siapa, kemudian anggotanya terdiri dari berapa orang, tulis namanya masing-masing, ya? Putri. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Oke. Teks surat berupa surat pribadi. Jadi yang harus kalian telah, jadi kita mau menelaah surat pertama. Kemudian yang berkaitan dengan kaidah pembahasan surat pribadi. Ya. Mulai dari kelompok 1 dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku sudah lama tidak mendapat surat dan aku harap kamu Menurut kelompok yang lain apakah sudah tepat atau masih ada yang salah? Coba kelompok 2. Data yang mencapai pada struktur surat pribadi yaitu tentang nomor 2 salam pembuka yang apa itu yang sahabat ini Sudah sebutkan strukturnya. Iya. Jadi jawaban yang sebenarnya harusnya di situ ada ya. Berarti itu dilewati. Kalian sudah lihat itu sebagai struktur yang mana ya? Jadi apa kelompok 2 coba tanggapi. Kelompok 2 itu kalimat sahabat itu dia sebagai apa? Sebagai alamat surat yang dituju. Ya, berupa alamat yang dituju dikirimnya surat tersebut. Kelompok lain, coba kelompok 3. alamat yang dituju untuk dikirimnya surat Berupa kalimat apa? Kalimatnya seperti yang tadi coba bacakan. sahabat tulis Teruntuk sahabatku bisa. Bagaimana tanggapannya kelompok 1? Betul tidak apa yang ditanggapi sama teman di kelompok yang lain? Betul. Ya, berarti masih ada yang salah ya yang harus diperbaiki di kelompok. Pada kalimat teruntuk sahabatku bisa. Ya. Jadi telah ditanggapi tadi sama temannya bahwa kalimat yang kedua itu harusnya berupa alamat yang dituju. Ya. Maaf kami ada kesalahan. Terima kasih atas tanggapan dari kelompok 2. Kami akhiri sekian dari kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang struktur dan kaidah kebahasaan dalam contoh surat pribadi tersebut. Kalian sudah berdiskusi ya. Kemudian tadi ada kelompok yang memberikan presentasi, kemudian ada yang menanggapi ya. Jadi kalau misalkan masih ada yang salah, nanti diperbaiki lagi mana kira-kira yang salah ya. Jadi berdasarkan hasil diskusi tadi bisa kita simpulkan. Jadi strukturnya itu masing-masing itu ada tujuannya ya. Misalkan yang pertama penulisan tempat dan tanggal surat. Tujuannya apa? Tujuannya di situ adalah supaya diketahui penulis surat di mana dia menulis surat berupa tempat dan tanggalnya tanggal berapa, bulan apa dan ya, tujuannya. Kemudian di alamat surat yang dituju ya, supaya diketahui itu surat yang ditujukan kepada siapa alamatnya ya. Kemudian salam hangat ya, itu sebagai apa tadi? Strukturnya berupa
ada 4, ada kata emotif, kalimat ekspresif, kata sapaan, dan pronom. Ya. Sampai situ ada materi kita hari ini. Sudah paham semuanya? Kalau sudah mengerti semuanya, kira-kira ada yang bisa memberikan materi kita hari ini? Kesimpulan pelajaran hari ini berdasarkan materi yang telah dipelajari, yaitu kami dapat memahami seperti apa struktur dari surat pribadi yang terdiri dari 1. Alamat dan tanggal surat, 2. Salam pembuka, 3. Pendahuluan, 4. Isi surat, 5. Penutup surat, 6. Salam akhir, 7. Nama dan tanda tangan pengirim. Kaidah kebahasaan yang digunakan dalam surat pribadi yaitu kata emotif, kalimat ekspresif, kata sapaan, dan pronomen. Oke. Berarti kalian sudah cukup paham ya yang berkaitan dengan strukturnya tadi ada berapa? 7. Ada 7. Yang pertama ada kemudian apa lagi? Salam pembuka, pendahuluan, isi surat, penutup surat, salam akhir, nama dan tanda tangan pengirim. Kemudian tadi kita kalian sudah memberikan kesimpulan berupa rangkuman dari materi kita hari ini. Sekarang ibu mau menanyakan kira-kira bagaimana kesan kalian setelah mempelajari materi. Ada kendala atau tidak ada kendala? Ada kendala ya? Berarti kalau misalkan tanggapannya ada kendala, ya. Berarti pelajaran kita hari ini ibu rasa kalian cukup dan tentunya pasti menyenangkan ya. Jadi kalau sudah paham, ibu akan berikan soal latihan, soal pemahamannya kalian sejauh mana. Kerjakan jadi soalnya itu ada 5 nomor yang berkaitan tadi dengan struktur dan kaidah bahasaannya. Ya, kalau sudah selesai dijawab semua soalnya. Yang sudah selesai bisa kemudian untuk pertemuan berikutnya nanti masih ada kaitannya dengan pelajaran kita hari ini ya. Jadi di rumah silakan dipelajari kembali, dibuka kembali materinya yang berkaitan dengan materi hari ini. Karena untuk minggu depan itu materinya tentang menyusun surat pribadi. Menyusun dari kita belajar untuk menulis surat pribadi itu sendiri. Jadi saya kira sekian pelajaran kita hari ini saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap. 1, 2, 3. Terima kasih, Bu. Sebelum kita pulang, marilah kita berdoa.